video mengenai materi bagian-bagian bumi, lapisan bumi, dan perubahan bentuk bumi. Nah, kemarin juga kita udah melakukan diskusi kelompok mengenai bagian-bagian bumi dan lapisan-lapisan dari bumi itu sendiri atau atmosfer bumi. Nah, kemarin juga udah ada PH-nya. Dan sekarang kita evaluasi sedikit apakah anak-anak ustazah masih ingat mengenai materi bumi ini melalui video yang kita tonton kemarin. Dan sekarang ustazah ingin bertanya, apakah anak-anak ustazah masih ingat bagian-bagian bumi itu ada berapa? Ada berapa? Ada empat. Apa-apa saja bagian bumi? Di luar dan di dalam. Oke. Apakah mengenai bagian-bagian bumi dan bagian-bagian bumi ini ada pertanyaan dari anak ustazah? Ada pertanyaan? Ada? Apa pertanyaannya? Bumi itu kan bulat kan, Kak? Ya. Tapi kenapa manusia bisa berdiri di bumi ya? Nah, bagus. Pertanyaannya bumi itu kan bulat. Kemarin kita lihat dengan globe kan. Bumi itu bulat. Nah, kenapa kita bisa berdiri tegak di bumi? Kenapa kita tidak oleng kan? Kalau seandainya kita berdiri di benda yang tidak datar, otomatis kita akan jatuh, kan? Nah, bagus pertanyaannya. Ada anak-anak ustazah yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Apa nih? Karena adanya daya gravitasi. Karena adanya gravitasi. Nah, itu kenapa kita bisa berdiri di bumi yang bulat? Itu karena adanya gravitasi. Nah, kemudian lagi masih ada yang ingin ditanyakan mengenai bagian-bagian bumi ini? Ada? Ada apa? Mantel bumi itu sebenarnya sederhana. Bagus. Mantel bumi. Nah, bagian-bagian bumi kan ada 4. Yang pertama ada apa? Kerak bumi, mantel bumi, inti dalam dan inti luar atau inti dalam baru inti luar. Dan mantel bumi itu tebalnya mencapai 2.700 kilometer. Bayangkan tebalnya itu tebal kan? Dan makanya bumi ini dia lapisannya kan banyak. Kita untuk sampai tempat kita tinggal sekarang di mana? Bagian mana? Kerak bumi. Bagian mana? Kerak bumi. Kerak bumi. Tempat kita tinggal adalah di kerak bumi. Oke. Ustazah ingin menanyakan pada anak ustazah, di bumi itu ada apa aja sih? Misalnya ada dataran rendah, dataran tinggi. Nah, kalau daratan rendah itu dia ada apa saja? Daratan rendah ada apa saja? Pulau. Coba lihat lagi. Ada daratan rendah, ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Di daratan itu ada apa saja? Di daratan. Kan bumi itu ada daratannya nih. Kemarin kita udah bahas juga, tadi juga udah kita bahas mengenai bagian-bagian bumi. Nah, bagian-bagian bumi itu ada kerak bumi, mantel, inti luar, inti dalam. Nah, sekarang tadi kan juga ada pertanyaan nih dari Maura. Zah, bumi itu kan bulat, Zah. Kenapa kita bisa berdiri di bumi yang bulat? Itu jawabannya dari Alif karena adanya gravitasi. Nah, kemudian lagi ada pertanyaan dari Afifah. Berapa sih ketebalan mantel bumi itu, Zah? Mantel bumi itu ketebalannya mencapai 2.700 kilometer. Bayangkan tebalnya itu. Di bumi ada daratan. Daratan itu terdiri dari apa aja sih? Dari tinggi, gunung, pegunungan, lembah, dan lain. Oke. Dah, di bumi itu ada daratan. Daratan itu terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada gunung, pegunungan, lembah, dan ngarai. Dah, tadi ada pertanyaan dari Ustazah yang bertanya pada anak-anak Ustazah.
Dah, tempat kita tinggal di bumi itu di bagian mana? Di bagian mana? Hah? Di kerak bumi. Kita tinggal di kerak bumi. Dah, apakah kita bisa hidup di mantel bumi? Tidak. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa, Adit? Suhunya sangat panas. Karena mantel bumi itu suhunya sangat panas. Apakah kita bisa tinggal di inti luar bumi? Tidak. Kenapa? Karena cairan bahkan besi dan mikroskop panas. Nah, karena inti luar bumi itu terdiri dari cairan logam dan nikel yang sangat panas. Makhluk hidup tidak bisa tinggal di sana. Tidak bisa tinggal. Kemudian kita lanjutkan lagi inti dalam. Inti dalam bumi, apakah kita bisa tinggal di inti dalam bumi? Tidak. Ada yang tahu? Kenapa lagi? Karena suhunya hampir sama dengan suhu matahari. Nah, karena inti dalam bumi itu suhunya sama dengan matahari. Dia sangat panas. Seandainya kita aja musim panas kan tempat kita biasanya lebih dingin kan. Alam panjang ini terkenal dengan dinginnya atau disebut juga dengan negeri kutub tanpa salju. Saking dinginnya. Dan coba kalau udah musim panas, apakah terasa panasnya udah menyengat sama kita kan? Apalagi kalau kita ke ladang yang memakai plastik kan, itu udah panas sekali rasanya. Bayangkan kalau kita tinggal di inti dalam bumi. Nah, sedangkan panasnya aja sama dengan matahari. Dan bayangkan kalau matahari itu aja mengenai bumi, itu kan nggak terlalu panas kan? Nah, bayangkan kalau inti dalam bumi itu dia panasnya sama dengan matahari. Dan kemudian lagi di bumi ada perairan. Perairan itu terdiri dari apa saja? Sungai, laut, danau, rawa. Oke. Nah, perairan itu ada danau, sungai, laut, dan rawa. Ada yang ingin ditanyakan, Anak Sasa? Apakah ada pertanyaan apa? Kenapa ikan air asin tidak bisa hidup di air tawar? Nah, kenapa ikan air asin tidak bisa hidup di air tawar? Nah, bagus pertanyaannya. Nah, itu karena adanya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Faiz tahu, Faiz? Nggak tahu, ada yang tahu, Iki? Adit? Tahu, Adit? Menurut Adit sendiri bagaimana? Apa? Karena bukan. Lebih tepatnya karena bedanya penyesuaian kondisi alam dengan makhluk hidup. Nah, kemarin kan kita udah belajar mengenai ekosistem kan, lagi pelajaran sebelumnya. Ekosistem. Nah, ekosistem itu kan ada yang bisa tinggal di darat, ada yang tinggal di air. Begitu juga dengan ikan air tawar. Kenapa tidak bisa hidup di air asin? Karena mungkin struktur tubuh ikan air tawar ini dia lebih tipis atau dia lebih lemah. Jadi dia tidak bisa terkena air asin. Bayangkan kalau ikan air asin ini pindah ke air tawar, biasanya air tawar itu suhunya lebih dingin daripada air asin. Saya maksudnya, air asin itu biasanya dia berada di dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah. Dan biasanya dataran rendah itu kan dia lebih panas suhunya daripada dataran tinggi kan? Ya kan? Nah, ada pertanyaan Ustazah mengenai itu. Dataran tinggi ini kan dia lebih tinggi lebih dekat dengan matahari. Kenapa suhunya lebih dingin? Nah, kemudian lagi dataran rendah dia kan jauh dari matahari. Kenapa lebih panas? Pernah ada terlintas di kepala Nasa? Nah, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Karena itu lebih dekat dengan inti di dalam. No, karena ada yang tahu? Nah, ini sudah karena penyerapan panas di daerah tinggi itu dia lebih sedikit penyerapan panas sehingga udaranya lebih sejuk. Nah, kemudian di dataran rendah kenapa lebih panas? Karena penyerapan udaranya sudah
sedikit. Itulah yang mengakibatkan kenapa dataran rendah itu dia lebih panas dari dataran tinggi. Dan perubahan bentuk permukaan bumi. Kemarin perubahan bentuk permukaan bumi. Kemarin kita udah belajar mengenai atmosfer bumi dulu ya. Atmosfer bumi itu baru perubahan bentuk. Ini apa saja? Ada yang tahu? Coba deh. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, exosfer. Bagus, itu adalah atmosfer bumi. Dah. Exosfer. Ada yang tahu apa itu exosfer? Lapisan terluar atmosfer bumi. Apa Faiz? Lapisan terluar atmosfer bumi. Lapisan terluar atmosfer bumi. Kemudian termosfer. Ada yang tahu apa itu termosfer? Dit? Lapisan dari atas. Hah? Nah, dia ini adalah lapisan dari atas atmosfer. Nah, lapisan ini biasanya berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Nah, Dengan apa, Le? sinyal untuk memantulkan sinyal Radio untuk memancarkan sinyal-sinyal radio untuk fungsi termosfer. Kemudian lagi mesosfer. Ada yang tahu apa itu mesosfer? Ada yang tahu? Kami udah belajar. Ayo. Abi. lapisan atmosfer yang berada di 50 sampai 85 km di atas permukaan bumi. Nah, merupakan lapisan yang berada di antara 50 sampai 85 km di permukaan bumi. Nah, biasanya suhu pada mesosfer ada yang tahu? Berapa sih suhunya? Minus 33 derajat. Berapa, Radik? Minus 73 derajat. Minus 73 derajat. Panas atau dingin itu? Dingin. Sangat dingin. Nah, kemudian ada lagi stratosfer. Ada yang tahu apa itu stratosfer? Lapisan yang mengandung ozon. Apa lapisan yang mengandung ozon? Nah, saya ingin tanya, kemarin kan kita belajar mengenai lapisan ozon. Lapisan ozon itu apa sih? Untuk menyerap ultraviolet. Apa? Untuk Untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet. Nah, bayangkan sekarang aja untuk wajah kita dah. Zaman sekarang kan udah ada sunscreen-nya. Dah, bayangkan terkena matahari padahal udah terlindung dari lapisan ozon kan, udah dilindungi oleh lapisan ozon. Masih bisa kulit kita terbakar kalau kita berada di luar dan tidak memakai sunscreen kan. Nah, itu masih bisa membakar kulit kita. Bayangkan jika bumi tidak ada lapisan ozon. Bagaimana itu? Nah, mungkin dia lapisan ozon ini kan menangkal sinar ultraviolet ya, sinar yang tidak baik kan. Kalau tidak ada mungkin kehidupan di bumi ini juga tidak ada. Seperti itulah ibaratnya. Nah, kemudian ada yang tahu nggak sih kalau seandainya enggak ada, itulah. Nah, troposfer. Troposfer ada yang tahu apa itu troposfer? Nah, troposfer itu adalah lapisan yang dekat dengan bumi. Bumi apa sih fungsinya? Tahu? Menyerap sinar radiasi sinar ultraviolet. Nah, itu lapisan ozon. Nah, selanjutnya lagi ke materi selanjutnya apa lagi kita kemarin yang sudah tonton? Perubahan bentuk Perubahan bentuk permukaan bumi. Oke, sudah. Proses alam mengakibatkan perubahan permukaan bumi yang selalu berubah. Nah, yang pertama apa yang mengakibatkan permukaan bumi itu berubah? Dan kemarin sudah kita bahas ada karena ulah manusia dan alam. Nah, manusia dan alam. Kalau ulah manusia apa yang terjadi perubahan alam? Apa? Penebangan hutan, longsor, banjir. Itu adalah ulah manusia. Dan kalau aktivitas alam, tsunami itu adalah karena alam.
apa aja? Dari dan asap, lahar dingin. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ketika gunung api mengalami letusan. Nah, pada bagian ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Ustazah. Apa perbedaan gunung aktif sama yang Oke. Apa perbedaan gunung aktif dan tidak aktif, Ustaz? Nah, perbedaannya kalau gunung aktif itu di dalamnya masih ada aktivitas vulkanis. Aktivitas vulkanis itu apa? Nah, aktivitas vulkanis itu adalah aktivitas gunung api yang aktif. Dia masih aktif di dalamnya, masih bekerja ibaratnya. Sama dengan struktur tubuh kita. Kalau kita aktif itu kan masih organ-organ tubuh kita masih bekerja. Nah, itulah ibaratnya gunung aktif. Di dalamnya masih ada aktivitas yang dilakukan oleh gunung itu. Nah, masih ada lava pijarnya di dalam masih aktif lah ibaratnya. Jadi, ketika suatu saat dia bisa mengalami letusan. Nah, kemudian lagi gunung tidak aktif, Zah. Gunung tidak aktif itu artinya gunung yang sudah lama tidak meletus atau di dalamnya sudah tidak ada lagi aktivitas. Tetapi, nah, apakah gunung yang tidak aktif ini akan masih bisa meletus? Masih bisa atau tidak? Masih bisa. Gunung yang tidak aktif itu suatu saat dia akan masih bisa meletus. Iya. Nah, kemudian lagi kita lanjutkan lagi dengan gempa bumi. Nah, gempa bumi itu kan ada dua. Ada yang tahu kemarin yang kita pelajari? Gempa tektonik dan gempa vulkanik. Oke, bagus. Gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik apa? Kenapa? Karena pergerakan lempeng. Oke. Tekto itu kan kita bahas kemarin kita tonton juga videonya tadi. Tekto itu pergeseran lempeng. Kalau vulkan magma. Karena ada aktivitas api. Gunung api meletus atau karena magma. Oke. Ini bagian-bagian bumi, lapisan bumi, atmosfer bumi, kemudian lagi perubahan terhadap permukaan bumi. Oke. Nah, kemarin kita udah ada pH-nya. Sekarang kita review kembali mengenai ini. Alhamdulillah, anak-anak Ustazah semuanya semakin aktif dalam belajar. Ustazah minta pendapatnya. Apakah belajar melalui menonton video itu bisa membangun semangat antum untuk belajar antum lebih meningkat atau bagaimana? Rasanya? Rasa belajar semakin meningkat. Bagaimana rasanya yang antum rasakan pada diri antum sendiri? Belajar lebih asik lah. Apa? Bagaimana? Bagaimana? Asik belajar. Belajarnya lebih asik. Oke. Kemudian apa lagi? Tidak membuat bosan saat belajar. Tidak membuat bosan saat belajar. Oke, ada lagi yang dirasakan ketika kita belajar menggunakan menonton video? Apa lagi? Apa lagi, Faiz? Hah? Bagaimana? Nah, selesai pula materi kita, udah evaluasi, udah PH, kemudian ada diskusi. Tadi Ustazah udah melakukan diskusi sama Ustazah, ada beberapa pertanyaan yang sudah selesai. Nah, oke. Sekarang Ustazah minta apa yang anak-anak Ustazah rasakan ketika kita belajar menggunakan media video yang sudah tayangkan. Bagaimana rasanya? Pasti ada perubahan yang anak-anak Ustazah rasakan. Nah, ada apa? Belajar lebih asik dan Bagaimana? semangat. Bagaimana, Faiz? Lebih asik dan semangat. Belajarnya lebih asik dan lebih semangat. Ilmu semakin bertambah. Ilmu semakin bertambah. Kemudian apa? Tidak bosan saat belajar. Tidak bosan saat belajar. Nah, apakah anak Ustazah merasakan adanya peningkatan belajar anak Ustazah setelah Ustazah menggunakan media video? Bagaimana? Ada? Jadi apakah metode yang sudah menggunakan video ini baik nggak untuk meningkatkan hasil belajar anak Ustazah? Cocok nggak rasanya dipakai? Nah, apakah kita selanjutnya akan menggunakan media video untuk belajar? Setuju? Oke. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini cukup sekian. Dan Ustazah akhiri, sudah mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita